Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reda Melopi, NPM 1921020420 dari kelas G Fakultas Syariah, jurusan Hukum Tata Negara. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang metodologi hukum Islam. Objek dan observasi hukum Islam. Hukum dalam konsep ilmu usul fikih dibagi menjadi dua macam, yaitu hukum taklifi dan hukum wadah. Secara terminologi, hukum adalah khitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dan bentuk al-iqtidah atau aqtair al-wad. Yang dimaksud dengan kitab adalah firman Allah yang berupa perintah-perintah atau larangan-larangannya. Jika tidak dilaksanakan akan mendapat dosa dan siksaan disebut dengan wajib. Sedangkan tuntutan yang harus ditinggalkan jika dilakukan akan berdosa dengan mendapat siksa disebut dengan haram. Ada beberapa hukum taklifi, yaitu ijab, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti. Yang kedua itu na'ab, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti. Menurut ulama Hanafi, hukum taklif dibagi menjadi 7, yaitu fardu, wajib, tahrib, karahan tanzin, nab, dan ibahah. Menurut ulama Hanafiyah, jika suatu perintah didasarkan pada dalil seperti Al-Quran dan hadis mutawatir, perintah itu disebut dengan perintah fardu. Sebaiknya jika larangan itu didasarkan pada dalil yang zahni, maka tergolong pada hukum makruh. 5 atau 7 jenis hukum tersebut dinamakan dengan taklifiyah, yang artinya tuntutan atau memberi beban. Taklifi disebut pula sebagai jenis perbuatan hukum. Hukum wadah ialah firman Allah yang menjadikan sesuatu sebagai sebab adanya yang lain, atau musabab, atau sebagai syariat yang lain, masyrut, atau sebagai penghalang. Hukum wadah dibagi 3, yaitu sebab, syarat, dan mani. Tafsir salah satu metode penggalian hukum Islam. Al-Quran dan Sunnah diyakini sebagai sumber hukum Islam. Kemudian nas-nas yang terkandung di dalamnya ditunjukkan untuk mukallaf. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Adakah ayat-ayat tersebut saling menafsirkan karena adanya munasabah Al-Quran ialah, tetapi tidak jarang ayat-ayat tersebut membutuhkan hasil untuk menjelaskan atau melalui pendekatan ijtihad yang sepenuhnya menggunakan rasio. Ijtihad sebagai metode penggalian hukum Islam. Ijtihad berasal dari kata jahda, artinya al-mayakhah, atau sulit, berat, susah, dan sukar. Menurut Rahmat Syafi, secara etimologi kata ijtihad artinya kesulitan dengan kesusahan, dan al-makiyah juga diartikan dengan kesanggupan dan kemampuan atau ijtihad. Kata juhda yang selanjutnya menjadi ijtihad diartikan sebagai pekerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan mengerahkan semua tenaga.
Abdul Wahab Khalif mendefinisikan ijtihad menurut ulama usul, yaitu mengerahkan daya dan kemampuan untuk menghasilkan hukum syara dan dalil-dalil syara yang terperinci. Dari semua definisi tentang ijtihad tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ijtihad itu adalah satu, yaitu penggerahan akal pikiran para fuqaha atau usuyin. 2. Menggunakan akal dengan sungguh-sungguh. 3. Berkaitan dengan hukum syar'i dan amaliyah. 4. Menggali kandungan hukum syar'i dengan sebagai usaha dan pendekatan. 5. Dalil-dalil yang dirinci sedemikian rupa sehingga hilang kesyaninya. 6. Hasil ijtihad berbentuk fikih sehingga mudah untuk diamalkan. Baiklah, demikianlah penjelasan materi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.